Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Julham SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari UPT SMP Negeri 4 Udangkeras, Kabupaten Batubara. Kali ini saya tidak sendiri, ditemani oleh Ibu Sri Wijayanti SPDI. Beliau adalah guru bahasa Inggris di sekolah UPT SMP Negeri 4 Udangkeras. Assalamualaikum Bu Sri Wijayanti. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah. Hari ini Bu, kita akan melakukan percakapan praobservasi ya Bu. Nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Dan sebelumnya saya melakukan proses supervisi kelas, adapun tujuannya untuk melakukan mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan observasi sebagai persiapan awal sebelum nantinya Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, agar Ibu lebih percaya diri lagi sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Ya Bu ya? Iya, Pak. Oke, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu terkait dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai di proses pembelajaran nanti? Oke, baik Pak. Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan di sini, ada dua tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran ini nantinya. Yang pertama itu tujuannya siswa mampu untuk melafalkan beberapa ekspresi tentang ucapan selamat atas suatu kebahagiaan dan prestasi. Selain itu, siswa juga dapat menanggapinya serta sesuai dengan konteks penggunaannya. Kemudian untuk tujuan yang kedua, di sini siswa mampu untuk melakukan percakapan sederhana terkait ucapan selamat, terkait kebahagiaan, prestasi, serta bagaimana mereka merespon sesuai dengan konteks penggunaannya juga gitu. Jadi ada dua Pak tujuan pembelajarannya. Oke, berarti ada tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai. Pertanyaan kedua Bu, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang ingin Ibu lakukan nanti? Baik, untuk area pengembangannya sendiri saya juga ingin ada dua gitu. Yang pertama terkait pengetahuan, yang kedua terkait keterampilan. Untuk area pengetahuannya sendiri, peserta didik dapat menentukan beberapa ucapan-ucapan terkait ucapan selamat ataupun terkait ucapan selamat yang ada kaitannya dengan suatu kebahagiaan serta prestasi gitu. Kemudian yang kedua, untuk keterampilannya, siswa mampu untuk berdialog terkait ucapan selamat. Jadi keterampilannya berbicara. Oke, Bu. Gitu, Pak. Berarti nanti area pengembangan yang ingin Ibu capai yaitu pengetahuan dan keterampilan ya Bu? Iya. Baik Bu, saya ingin mendengar rancangan pembelajaran yang Ibu terapkan di dalam kelas. Mungkin dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, atau metode pembelajarannya. Bisa dijelaskan Bu? Baik Pak, untuk strateginya sendiri saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswa. Dan untuk model yang saya gunakan itu model pembelajarannya berbasis pembelajaran berbasis masalah atau PBL gitu. Untuk metodenya menggunakan metode diskusi dan tanya jawab. Oke, baik Bu. Jadi rancangan pembelajaran yang Ibu lakukan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional, menggunakan pembelajaran PBL, problem based learning, dan metode diskusi dan tanya jawab. Nah, bagaimana nih Bu dengan media pembelajaran yang Ibu gunakan di dalam kelas? Untuk media pembelajarannya sendiri Pak, saya menggunakan PowerPoint
kemudian ada beberapa gambar terkait pembelajaran pada hari itu gitu kan. Kemudian saya juga menggunakan LKPD untuk menguji sejauh mana siswa mampu menangkap materi pada pembelajaran yang sedang berlangsung. Oke, baik Bu. Jadi kira-kira kapan nih Bu, Ibu mau melakukan pembelajaran tersebut? Di hari apa, di kelas berapa, dan juga di jam berapa? Kebetulan saya akan melakukan pembelajarannya pada hari Kamis, tepatnya di kelas 92 pada jam 4 dan 5. Oke, berarti nanti di hari Kamis di kelas 92 pada jam pelajaran 4 dan 5 saya akan datang untuk melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan mencatat hal apa-apa saja yang terjadi. Nanti setelah itu Ibu melakukan kegiatan. Kita akan mencoba percakapan yang terakhir ya Bu, yaitu percakapan pasca observasi. Nanti didampingi juga oleh pengajar praktik saya. Oke Pak. Sebelum kita akhiri Bu, kira-kira apa ya yang sudah Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Saya mendapatkan gambaran mengenai strategi apa yang saya pakai, kemudian metode media apa yang saya gunakan, itu sudah saya persiapkan dari sekarang Pak. Kira-kira inilah gambaran yang saya dapatkan dari percakapan sekarang ini. Oke, terima kasih Bu atas waktunya. Kita sudah berbincang-bincang dari percakapan praobservasi sampai bertemu di kegiatan observasi kelas di hari Kamis depan ya Bu. Oke, baiklah, demikianlah percakapan kita pada hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. Morning, ma'am. Okay, how are you today? I'm fine. And you? I'm fine too, thanks. Okay, before we start our lesson today, sebelum kita belajar hari ini, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Ya? Oke. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik anak-anakku. Seperti biasa, sebelum saya memulai pelajaran juga, saya akan mengecek kehadiran anak-anak semuanya. Ada yang absen hari ini? Who is absent today? Oke, siapa? Aldian. Where is he? Mana dia? Gak ada kabarnya, berarti absen ya. Oke, anak-anakku semuanya, ini merupakan hari tahun ajaran pertama kita berada di kelas 9, ya kan? Jadi usahakan kepada kita semua ini untuk tetap hadir seperti biasanya. Karena pada dasarnya kita sebagai siswa harus sering hadir ke sekolah supaya banyak ilmu yang bisa kita dapatkan. Jangan malas-malas ke sekolah. Ya? Bisa? Bisa, Siap? Siap, Oke, Aldian, berarti nggak ada kabar ya? Nanti yang dekat rumahnya boleh ditanya kenapa dia absen. Ada lagi? Jelita, kenapa Jelita? Ada kabar juga? Oke. Ada yang dekat rumahnya? Nggak ada? Nggak ada. Berarti Alfa ya, nggak ada kabar kan? Oke, baik. Ada lagi? Nggak ada, 2 orang aja. Baik, Aldian dan Jelita Alfa. Nanti boleh ditanyakan kalau jumpa kenapa dia nggak hadir. Oke ya, baik nak. Masih ingat dengan yel-yel kita? Masih. Betul. Betul. Oke, coba kita ulang dulu. Bahasa Inggris. Saya pilih. Nggak semangat. Coba saya ulangi sekali lagi. Belajar bahasa Inggris. Saya pilih. Saya rasa. Saya bisa. Oke, beri tepuk tangan. Baik, sudah ada nampak di depan?
yang sudah lalu. Masih ingat tentang apa? Ayo, siapa yang bisa angkat tangannya? Raise your hand. Ayo, Alia. Tentang apa? Loudly please, yang kuat. Degrees of comparison. Apa itu degrees of comparison? Masih ingat nggak? Tingkat perbandingan. Bagus. Jadi nak, kalau kita sudah belajar sekarang ini, mata pelajaran yang lalu itu tidak boleh dilupakan. Ya kan? Apapun yang sudah kita dapatkan itu tidak boleh kita lupakan. Justru harus diulang-ulang terus. Supaya itu bukti kalau kita memang sudah mendapatkan ilmu dari sekolah yang kita jalani sekarang. Paham? Paham. Coba ulangi sekali lagi, mata pelajaran apa yang sudah kita lewati? Degrees of comparison. Degrees of comparison. Tentang apa itu? Tingkat perbandingan. Oke, bagus. Beri tepuk tangan untuk baik. Hari ini kita akan belajar tentang, ada yang bisa bacanya enggak? Kelihatan enggak? Kelihatan. Coba, apa bacanya nih? Oke, kira-kira ini belajar tentang apa ya? Selamat. Ada lagi? Ada lagi? Udah? Hanya itu aja? Memberikan ucapan selamat aja? Oke, betul. Terkait memberikan ucapan selamat. Kalau begitu, ada yang tahu nggak? Kalau mata pelajaran kita tentang congratulations atau memberi ucapan selamat, tujuan apa sih yang ingin kita dapatkan dalam mempelajari ungkapan selamat ini? Tujuannya kira-kira ada yang tahu? Kenapa sih kita harus belajar tentang ini? Ada yang tahu? Raise your hand, angkat tangannya. Ada yang tahu enggak? Baik, saya sampaikan tujuan yang harus kita capai dalam pembelajaran ini. Yang pertama tujuannya, siswa, siapa di sini siswa? Semuanya yang ada di sini. Siswa mampu melafalkan ucapan selamat. Berarti siswa yang sudah belajar harus bisa mengungkapkan atau melafalkan terkait ucapan selamat. Ucapan selamat itu bisa dalam bentuk kebahagiaan, bisa dalam bentuk prestasi, ya kan? Bukan hanya bisa melafalkan ucapannya saja, tapi juga harus bisa mengungkapkan respon. Kalau ada orang yang ngomong, harus direspon. Jadi responnya juga harus tahu. Paham? Jadi nanti kalau belajar ucapannya, responnya juga harus tahu. Paham dengan respon kan? Baik. Selain itu, yang kedua, tujuannya untuk pembelajaran ini, siswa harus bisa berdialog. Apa itu berdialog? Iya, bercerita atau berbicara, bercakap-cakap, percakapan, ya kan? Antara satu teman dengan teman yang lain. Terkait apa? Iya. Itulah tujuan kita hari ini. Bisa dipahami? Bisa. Betul. Insya Allah. Oke? Baik, kalau begitu kita lanjutkan materi kita. Semua sudah paham tujuan yang harus dicapai. Berarti semua setelah selesai proses pembelajaran ini harus mampu mencapai tujuan yang sudah disampaikan tadi. Siap? Terkait video yang ada Disciple, hari ini kita akan belajar tentang congratulations. diperhatikan, nanti akan ada Apa sih itu congratulation? Congratulation adalah ucapan selamat. Jadi, sebuah ucapan yang digunakan untuk memberikan selamat atas kesuksesan, prestasi, ataupun kebahagiaan orang lain. Misalnya, birthday atau ulang tahun, atau graduation, kelulusan,
wedding, pernikahan, get new job, dapat pekerjaan baru, new baby born, kelahiran anak, ataupun win something, memenangkan sesuatu. Lalu, bagaimana cara mengucapkan selamat di dalam bahasa Inggris? Lazimnya, kita bisa menggunakan kata happy atau merry dan juga congratulations. Harus ada S-nya di belakang ya. Lalu, apa sih bedanya antara congratulations tanpa S dan juga congratulations ada S-nya? Kalau congratulations tanpa S itu adalah sebuah tindakan mengucapkan selamat. Sedangkan congratulations yang ada S-nya itu adalah ucapannya. Happy dan juga merry. Kapan sih kita menggunakan happy dan kapan kita menggunakan merry? Happy biasanya itu digunakan untuk mengucapkan misalnya suatu ulang tahun, happy birthday atau happy anniversary, hari jadi misalnya, atau bisa juga happy Eid Mubarak, selamat Idul Fitri. Sedangkan merry ini bisa digunakan untuk mengucapkan Merry Christmas. Selain happy dan juga merry, kita juga bisa menggunakan congratulations. Penggunaan congratulations ini ada 3. Yang pertama, kita bisa menggunakan congratulations on dan juga congratulations for, dan yang terakhir congratulations to. Lalu apa bedanya? Kapan menggunakan on, kapan menggunakan congratulations for, dan kapan menggunakan congratulations to? Kalau congratulations on ini digunakan untuk peristiwa-peristiwa yang membahagiakan. Contohnya, congratulations on your wedding. Karena wedding adalah hari yang membahagiakan, maka dia menggunakan on. Sedangkan untuk congratulations for ini digunakan ketika seseorang memenangkan sesuatu atau sebuah prestasi atau meraih sebuah pencapaian. Contohnya, congratulations for your graduation. Karena kelulusan itu adalah sebuah pencapaian, maka dia menggunakan for. Dan yang terakhir adalah congratulations to. Congratulations to ini digunakan langsung kepada orangnya. Contohnya, congratulations to you kamu, my brother. Kalau langsung ke orangnya kan, jadi menggunakan to. Ingat, kalau congratulations on digunakan untuk hari-hari perayaan, sedangkan kalau congratulations for itu digunakan ketika kamu memenangkan sesuatu prestasi ataupun pencapaian, sedangkan congratulations to digunakan langsung. Expression of congratulation. 1. Congratulation. Oke, ini beberapa expression atau ucapan selamat yang bisa kita pelajari. Success. 4. Let me congratulate you. 5. I'm very happy with your success. 6. Happy birthday. 7. Good job. 8. Nice work. 9. You did very well. 10. Have done good work. The responses are congratulation expression. 1. Thank you. 2. Thank you very much. 3. It's very kind of you to say that. 4. It's very kind of you to say so. 5. It's nothing at all. 6. It's very good of you to say so. Happy birthday, Tom. Thank you, Dinah. You are the first person who congratulates me. Really? Here's a little present for you. I hope you like it. Thank you very much. You are really my best friend. Dari contoh dialog tadi diceritakan bahwa Tom sedang berulang tahun dan Dina memberikan sebuah ucapan selamat ulang tahun kepada Tom. Dari contoh ini dapat kita lihat bahwa Dina memberikan sebuah ucapan selamat ulang tahun kepada Tom dengan mengucap Happy Birthday Tom, dan Tom memberikan respon dengan berkata Thank you Dina. Happy Birthday merupakan contoh dari ungkapan selamat, dan thank you adalah respon dari ucapan tersebut.
Selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat ucapan selamat kepada orang lain. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah kita harus memberikan dulu receiver-nya, atau kepada siapa sih ucapan selamat itu kita berikan. Kita bisa menggunakan kata to atau dear, kemudian diikuti dengan nama orangnya. Misalnya, to atau dear Freya. Freya ini nama orang. Kemudian setelah kepada siapanya, baru setelah itu kita memberikan ucapan selamatnya. Congratulations for your success in English competition. Selamat ya. Ucapan selamat, kita biasanya juga mendoakan orang tersebut agar bisa sukses. Baik. Tadi ada beberapa ungkapan terkait expressions of congratulations. Apa tadi expression of congratulations? Ucapan selamat. Ucapan selamat. Ada berapa tadi yang kalian dapatkan? 3. Ayo, ada berapa? Ada 10. Congratulations tadi sudah tahu ya nak. Kemudian bagian-bagian dari congratulations tadi juga sudah tahu. Ada yang congratulations menggunakan on. Kenapa kita menggunakan on? Sebelum kita masuk ke expressionsnya. Nah, kapan kita menggunakan on? Oke, ketika peristiwa merayakan. Kemudian congratulations menggunakan for. Memenangkan sesuatu atau pencapaian. Congratulations to. Langsung ke orangnya. Jadi langsung ditujukan ke orangnya. Baik, ada lagi? Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Sudah jelas? Sudah. Sesuai dengan tujuan kita tadi, kita harus bisa melafalkan beberapa expressions of congratulations atau ungkapan selamat. Jadi di sini ada beberapa ungkapan yang bisa kita pelajari ketika kita ingin mengucapkan selamat dalam bahasa Inggris. Coba yang pertama, bagaimana cara mengucapkannya? Congratulations. Oke, apa artinya? Selamat. Selamat. Yang kedua, Congratulations on your graduate. Oke, yang ketiga, Congratulations on your success. Yang keempat, mana suaranya? Let me congratulate you. Oke, yang kelima, I am very happy with your success. 6, happy birthday. 7, Good job. 8, Nice work. 9, You did very well. 10. You have done good work. Oke, you have done good work. Response atau jawabannya. Yang pertama apa? Thank you. Yang kedua? Thank you very much. Oke. Sampai di sini paham? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Enggak ada. Baik, tadi di materi sudah disampaikan juga bahwasanya ada beberapa ungkapan selamat yang bisa kita gunakan. Ada birthday, ada graduations, ada apa lagi tadi? Happy wedding, apa lagi? New baby born, apa lagi? Dapat pekerjaan baru, new job, ya kan? Baik, coba di sini ada beberapa gambar. Ya. Menurut anak-anak saya semuanya, ini kira-kira terkait yang mana? Iya. Kalau ini tentang yang mana? Coba. Ya. Oke. Bisa dilihat? Nah, nih.
kemarin sudah ada kita bagi, kita masuk kelompok yang itu saja dulu, ya. Baik, ayo kita buat. Mana kelompoknya yang kemarin? Ya. Exercise atau latihan untuk menguji pemahamanmu terkait materi congratulations yang sudah kita sampaikan tadi, yang sudah kita pelajari. Baik, untuk exercise 1 ini terkait keterampilan listening. Apa itu? Mendengarkan. And complete the dialogue. Oke, listen and complete the dialogue. Jadi dengarkan dulu dialognya baik-baik, kemudian lengkapi dialog. Christina, congratulations. I'm proud of you. I heard you passed the English test. This is for you. Thank you, Jack. But will you come to my party tonight? I'm really sorry. I have to accompany my mom to a doctor. That's all right. Anyway, thanks for the gift. That's fine. Have a good time. Thanks. Oke, perlu diulang sekali lagi? Perlu, Ma'am. Oke, saya ulang sekali lagi. Dengarkan baik-baik. Lengkapi dialognya di lembar LKPD yang saya berikan. Biar bisa sukses, kita tutup siap. Listen and complete the dialogue. Christina, congratulations. I'm proud of you. I heard you passed the English test. This is for you. Thank you, Jack. Betul, girlnya tadi siapa? Christina. Ya, kenapa dia ngasih selamat sama Christina? Baik, Nak. Tadi kalian sudah saya berikan LKPD untuk diselesaikan. Kemudian alhamdulillah sudah dapat diselesaikan, dan satu perwakilan dari kelompok, beberapa kelompok akan mempresentasikan hasilnya. Ya, baik, silakan untuk kelompok 4 untuk mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil pengamatan di dalam dialog. Baik, exercise pertama pengamatan dari kami, congratulations. Yang kedua dis, yang ketiga kom, yang keempat dokter, yang kelima putai. Exercise kedua yang kedua untuk yang pertamanya yang kedua passage the English test, yang ketiga Christina, keempat accompany my mom to her doctor, 5 congratulations and thank you. Dan terima kasih Pak. Dan itu saja yang dapat kami sampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, menurut anak-anak semuanya, apakah tadi hasil yang didapat dari kelompok 4 sudah sesuai dengan kelompok-kelompok lain? Belum. Ada yang belum, berarti ada yang berbeda pendapat gitu ya. Atau belum selesai? Sudah dong. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada. Baik. Kalau begitu kita lanjutkan. Tadi salah satu tujuan pembelajaran kita lagi bahwasanya siswa
dapat berdialog menggunakan bahasa Inggris terkait ungkapan expressions congratulations. Jadi di sini saya mintakan kepada 2 orang siswa untuk dapat berdialog terkait expressions of congratulations. Dialognya yang mana, Mem? Boleh contoh dialog yang ada di soal tadi. Coba dulu boleh Rizky sebagai Jack, kemudian Mutiara sebagai Christina. Oke, silakan. Yuk, beri tepuk tangan untuk temannya itu. Thank you, Jack, but will you come to my party tonight? I am really sorry. I have to accompany my mom to a doctor. That's all right. Anyway, thank you for the gift. This might have up the time. Thank you. Oke, beri tepuk tangan. Nah, tadi beberapa teman kita sudah maju mempresentasikan hasil soal-soal yang saya berikan. Kemudian ada siswa yang sudah maju berani tampil untuk berdialog dalam bahasa Inggris, ya kan? Inggris itu susah nggak? Susah gampang. Iya, susah gampang. Susah kalau nggak mau mempelajarinya, ya kan? Gampang kalau mau mempelajarinya. Oke, coba beri tanggapan terhadap 2 teman kita yang maju ke depan tadi. Gimana menurut kalian? Nah, coba dulu. Tiara. Tiara Jaria. Kenapa? Tadi Jaria mau bilang tanggapanmu. Apa? Yang apa dulu? Enggak apa-apa, sebutkan aja. Enggak boleh malu. Apa menurutmu? Gimana menurutmu? Good job. Oke, apa good job? Apa good job? Bagus berarti, ya kan? Ada tanggapan yang lain untuk 2 orang teman tadi? Ada lagi? Nurul Azmi? Bagus nggak? Bagus. Mau nggak juga praktek ke depan? Mau nggak? Nggak mau, kenapa? Oke, baik, berarti bagus. Kalau memang sudah bagus, yuk kita kasih apresiasi sekali lagi dengan tepuk tangan yang meriah. Baik, Nak. Mungkin hanya itu yang bisa kita sampaikan, yang bisa saya sampaikan hari ini terkait materi kita, karena memang waktu juga sudah terbatas. Tapi sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, kita tarik dulu kesimpulan tentang materi yang kita dapatkan hari ini. Oke? Coba, siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Atau kita simpulkan sama-sama? Ya, apa materi tentang hari ini? Apa yang sudah didapatkan? Ya, congratulations. Terus apa lagi yang sudah didapatkan? Ucapan selamatnya itu. Biasanya contohnya ucapan selamat itu apa saja? Happy birthday, happy wedding, happy graduation, baby born, new baby born, new job. Itu ungkapannya gitu. Baik, kalau respon, contoh ada yang mengatakan happy birthday, responnya apa? Thank you. Oke, congratulations tadi ada yang menggunakan on, ada yang menggunakan for, ada yang menggunakan to. Kalau on untuk apa? Membahagiakan. Yang for? Pencapaian. Kalau to? Langsung ke
hari ini alhamdulillah sudah bisa mendapatkan materi terkait congratulations dengan baik. Alhamdulillah. Baik anak-anak, terima kasih untuk waktunya hari ini. Sebelum kita tutup, kita akhiri dulu dengan doa, ya. Oke, mari kita sama-sama berdoa untuk menutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Julham SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari IPB SMP Negeri 4 Kabupaten Bogor. Saya masih ditemani oleh Ibu Sri Wijayanti SPDI sebagai guru yang telah diobservasi pada supervisi akademik, dan saya pun ditemani oleh Bapak Ferry Sinaga, SPD Eskom sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 10. Selamat pagi Pak Ferry. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Ibu Sri Wijayanti. Baiklah, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan untuk kemajuan Ibu ke depannya. Oke, untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan proses observasi kelas yang telah berlangsung, Bu? Kalau ditanya perasaan, awal-awalnya itu tegang gitu ya Pak, tapi alhamdulillah bisa berjalan dengan baik dan lancar. Baik Bu, alhamdulillah ya Bu, berjalan dengan baik. Bisa Ibu ceritakan Bu, pengembangan apa yang telah Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah dalam tahapan pembelajaran yang telah Ibu lakukan di observasi kelas kemarin? Kalau untuk tahapan-tahapannya, awalnya saya membuat perangkat pembelajaran dulu, kemudian ada juga media yang saya pakai untuk proses pembelajaran itu. Kemudian untuk area pengembangannya kan sudah sebelumnya disampaikan ada 2, area pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Untuk area pengembangan pengetahuannya, siswa diminta untuk menentukan ungkapan terkait ungkapan selamat, kebahagiaan ataupun prestasi beserta responnya gitu. Nah, untuk keterampilannya sendiri di sini menggunakan listening and speaking kan, berbicara sama mendengarkan. Jadi untuk berbicaranya siswa diminta untuk berdialog terkait ungkapan selamat, kebahagiaan dan prestasi seperti itu. Jadi area pengembangannya yang dilakukan itu ada pengetahuan dan keterampilan kan Bu. Nah, tadi Ibu sudah sampaikan di area pengembangannya ada 2. Menurut Ibu di area pengembangan mana yang sudah berjalan dengan baik, atau adakah yang area pengembangan yang belum berjalan dengan baik? Masih ada kekurangan? Iya, menurut saya alhamdulillah sudah berjalan dengan baik meskipun masih ada beberapa kekurangan juga. Berarti sudah dilakukan dengan baik dan lancar ya Bu. Menurut Ibu apa sih kekurangan atau kendala yang Ibu hadapi dalam proses pembelajaran kemarin? Kalau untuk hambatan atau kendalanya mungkin ini juga dialami oleh beberapa guru. Seperti biasa adanya siswa yang masih kurang aktif dalam proses pembelajaran gitu. Jadi masih ada siswa yang kurang aktif sehingga itu menjadi kendala dalam proses pembelajaran. Kira-kira apa Bu tidak lanjut untuk menghadapi kendala tersebut? Mungkin untuk pembagian kelompok ya Pak. Dan mungkin kemarin karena kelompoknya juga dalam satu kelompok itu terlalu banyak gitu kan. Jadi nanti akan saya ubah beberapa dalam satu kelompok itu secukupnya saja. Kemudian saya akan membuatnya menjadi beberapa kelompok dengan kelompok yang maksudnya sesuai
baik itu melalui gaya belajar ataupun minat mereka. Karena kan kita tahu bahwasanya gaya belajar itu kan ada yang visual, ada yang auditori, ada yang kinestetik. Jadi untuk menangani hambatan itu saya akan membentuk kelompok itu sesuai dengan gaya belajar mereka, sehingga minat untuk belajar mereka itu lebih bagus lagi gitu, menemukan minat mereka. Mungkin kapan Ibu kira-kira Ibu ingin melakukan rencana itu ke depannya? Insya Allah secepatnya akan saya lakukan, Pak. Terima kasih banyak ya Bu atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa secepatnya direalisasikan. Amin. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada Bapak Ferry Sinaga untuk memberikan info balik dari tanggapan terkait jalannya kegiatan pasca observasi. Oke, Pak Ferry dipersilakan. baik, terima kasih Pak Julam dan Ibu yang sudah melakukan coaching ya. Memang coaching ini sangat bermanfaat untuk anak kita. Ini kan mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi mulai dari dulu. Dilakukan coaching, jadi ada namanya coach dan proses coaching yang dilakukan Bapak dengan Ibu tadi sangat baik dan menggali potensi-potensi yang ada di sebagai coach coaching, dari coach ke coaching ditemukan solusinya kan juga. Jadi diperlukan suatu kemitraan antara Bapak dengan Ibu. Apa permasalahan Ibu tadi sudah digali sehingga Ibu jawab tadi kan, itu dia, itulah yang namanya proses coaching, menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi itu ya. Jadi ini dibutuhkan suatu kemitraan proses yang kreatif dan tenang agar tadi si coaching dapat menemukan jawaban yang terbaik kan gitu. Jangan di coaching ketika ada masalah yang menegangkan, dibawa sejuk ke ruangan sejuk tenang, kemudian dilakukan coaching ya, sehingga nanti bisa diterapkan kepada siswa, ke guru, kepala sekolah dan menemukan jawaban yang terbaik. Oke, dan banyak permasalahan yang dihadapi kan di kelas. Nah, ketika ada keluhan, Bapak langsung bergerak meng-coaching ya. Ada murid yang bermasalah, langsung coaching sehingga nanti murid itu menemukan jawabannya dan lega, dan dia pun bisa kita atasi dengan baik. Selamat dapat menerapkan coaching di sekolah kita dengan baik. Itu harapan kita sebagai perhatian guru penggerak. Semangat Pak ya. Semangat. Oke, terima kasih Pak Ferry atas waktunya dan Ibu Sri Jayanti. Dengan demikian berakhirlah semua rangkaian supervisi akademik mulai dari praobservasi, observasi kelas dan pasca observasi. Demikianlah saya ucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Semangat ya. Semangat Pak.